Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Vicky atas kesempatannya kepada kami kelompok 9 untuk menjelaskan tentang accounting for income tax. Jadi, selanjutnya sebelum kami memulai, izinkan untuk kelompok kami memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Baik, di sini dengan saya sendiri, Agustina Winantitya, NPM Mahir 011, kemudian ada rekan saya Istifarin dengan NPM 07, Jelita dengan NPM 50, dan Nindya dengan NPM 63. Selanjutnya mengenai Fundamental of Accounting for Income Tax. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan fundamental antara pelaporan keuangan dan pajak. Yang pertama adalah laba keuangan sebelum pajak. Ini adalah istilah pelaporan keuangan. Nah, laba ini juga sering disebut sebagai laba sebelum pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. Nah, perusahaan ini menentukan laba keuangan sebelum pajak menurut IFRS, dan mereka mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor. Kemudian ada penghasilan kena pajak. Penghasilan ini untuk tujuan perpajakan adalah istilah akuntansi perpajakan. Nah, istilah ini itu menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Nah, perusahaan ini menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk pajak penghasilan ini juga menyediakan dana untuk mendukung operasional perusahaan, operasional pemerintah. Nah, selanjutnya ada future taxable amount and deferred taxes atau jumlah pajak masa depan dan pajak tangguhan. Nah, di sini terdapat perbedaan temporer antara jumlah yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan dan jumlah yang dilaporkan untuk tujuan pembukuan. Nah, perbedaan temporer ini sendiri adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan yang tercatat atau pembukuan dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Nah, pada gambar tersebut itu menunjukkan ilustrasi dari perbedaan temporer pada piutang usaha. Kemudian juga terdapat kewajiban pajak tangguhan. Nah, kewajiban pajak tangguhan ini adalah konsekuensi pajak tanggungan yang diatribusikan pada perbedaan temporer kena pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan ini merupakan kenaikan pajak terutang di tahun-tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak pada akhir tahun perjalanan. Selanjutnya, future deductible amount and deferred tax atau jumlah pengurangan pajak di masa depan dan pajak tanggungan. Nah, di sini terdapat asumsikan bahwa selama tahun 2022, Cunningham Inc. memperkirakan biaya garansi terkait penjualan oven microwave sebesar $500.000 yang akan dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan. Nah, untuk tujuan pembukuan, Cunningham ini melaporkan beban garansi dan estimasi liabilitas terkait untuk garansi sebesar $500.000 dalam laporan keuangan tahun 2025. Nah, untuk tujuan perpajakan ini, pengurangan pajak garansi tidak diperbolehkan hingga dibayarkan. Oleh karena itu, Cunningham tidak mengakui liabilitas garansi dalam laporan berbasis pajak. Berikut pada gambar tersebut merupakan ilustrasi dari perbedaan sementara untuk kewajiban garansi. Kemudian untuk aset pajak tangguhan itu sendiri adalah konsekuensi pajak tangguhan yang diatribusikan pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau dihemat di masa mendatang. Untuk tahun sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Kemudian untuk deferred tax asset atau non-recognition atau yang disebut aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Nah,
perusahaan ini mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, namun berdasarkan bukti yang tersedia, perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar perusahaan tidak akan merealisasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Untuk kemungkinan berarti tingkat kemungkinan setidaknya sedikit lebih dari 50%. Baik, di sini saya dengan Agus Finan, PM akhir 11, akan melanjutkan di adanya masalah tambahan. Yang pertama kita akan membahas tentang penyajian laporan keuangan. Nah, ini tuh merupakan kondisi yang menentukan apakah perusahaan harus menambahkan atau mengurangi perubahan pajak penghasilan tangguhan ke atau dari pajak penghasilan terutang dalam menghitung beban pajak penghasilan. Misalnya tuh perusahaan nambah peningkatan liabilitas pajak tangguhan ke pajak penghasilan terutang. Nah, di sisi lain, perusahaan itu mengurangi peningkatan aset pajak tangguhan dari pajak penghasilan terutang. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu yang pertama yang warna biru itu digunakan untuk menghitung beban pajak penghasilan atau keuntungan. Di sini ada pajak penghasilan yang harus dibayar atau kurang lebih dengan pendapatan yang ditangguhkan sama dengan penghasilan pajak gitu. Kemudian itu merupakan rumus menghitung pajak penghasilan pengeluaran. Nah, di dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan, perusahaan tuh harus mengungkapkan komponen-komponen penting pada pajak penghasilan beban yang dapat diatribusikan pada operasi yang berkelanjutan untuk mengingat informasi sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan perusahaan Chelsea. Perusahaan melaporkan laba ruginya seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Ada Chelsea income dalam laporan laba rugi tahun yang berakhir di 31 Desember 2022 dengan pendapatan $130.000, pengeluaran $60.000, maka pendapatan sebelum pajak penghasilannya $70.000. Lalu untuk bebannya saat ini $16.000 ditangguhkan $12.000 jadinya $28.000 dengan pendapatan bersih sebesar $42.000. Itu merupakan penyajian laporan laba rugi dari beban pajak penghasilan. Nah, seperti yang diilustrasi gambar yang di bawah ini yang warna krem, Chelsea melaporkan porsi lancar jumlah pendapatan pajak yang terutang untuk periode tersebut dan bagian pajak penghasilan yang ditangguhkan pada laporan laba rugi dan kemudian menunjukkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan bagian lancar dan ditangguhkan. Beban pajak penghasilan tuh sering disebut sebagai penyediaan pajak penghasilan. Dengan menggunakan terminologi ini, keuntungan saat ini tuh $16.000 dan ketentuan untuk pajak tangguhan adalah $12.000. Nah, kemudian adanya perbedaan spesifik. Banyak pos yang menimbulkan perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini terdiri dari dua jenis, yang satu sementara dan yang kedua ada permanen. Nah, ini adanya perbedaan temporer atau sementara. Perbedaan temporer kena pajak itu merupakan perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait itu dipulihkan. Jadi untuk pendapatan temporer yang dapat dikurangkan itu adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang nantinya dikurangkan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi ketika ada liabilitas pembukuan terkait itu akan diselesaikan di akhir periode. Nah, perbedaan temporer kena pajak itu nanti pasti akan menimbulkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporernya itu dapat dikurangkan sehingga menimbulkan pencatatan aset untuk pajak tangguhan yang diilustrasikan untuk contoh pendapatan temporer untuk slide selanjutnya. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu agak sulit, jadi perusahaan tuh harus nyiapin laporan posisi keuangan yang tujuannya itu khusus untuk perpajakan. Jadi nanti bisa dibandingkan dengan laporan posisi keuangan IFRS-nya dengan laporan keuangan pajaknya. Jadi banyak perbedaan antara kedua laporan tersebut.
Nah, untuk aspek asal dan pembalikan perbedaan temporernya itu, perbedaan temporer asal itu merupakan perbedaan awal antara dasar pembukuan dan dasar pajak suatu aset atau liabilitas, terlepas dari apakah dasar pajak aset atau liabilitas tersebut tuh melebihi atau dilampaui oleh dasar pembukuan aset atau liabilitas tersebut. Di sisi lain, ada perbedaan pembalik yang terjadi ketika perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya itu dihilangkan dan kemudian efek pajak terkait itu dihapuskan dari akun pajak tangguhan. Oke, kita ke slide selanjutnya ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa ke ini ya, ada contoh perbedaan sementara. Nah, contohnya tuh asumsikan ada Sharp atau kita singkat aja S, itu dia punya penyusutan pajak yang melebihi penyusutan buku sebesar 2.000 euro pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, untuk selanjutnya, S ini memiliki kelebihan penyusutan buku atas penyusutan pajak sebesar 3.000 di tahun 2023 dan 2024 untuk aset yang sama. Kemudian ada asumsi tarif pajak 30% untuk semua tahun yang terlibat. Akun kewajiban pajak tangguhannya tuh ditunjukkan oleh gambar yang pertama di contoh perbedaan sementara dengan tax effect of received difference itu 2023 900, 2024 900, dan selanjutnya. Nah, itu dampak pajak dari perbedaan asal dan pembaliknya. Kemudian untuk selisih awal untuk S pada masing-masing 3 tahun pertama itu adalah 2.000 euro. Efek pajak terkait dari setiap selisih awal itu ada 600 euro. Jadi selisih yang dibalik pada tahun 2023 dan 2004 itu masing-masing sebesar 3.000. Dampak pajak terkait masing-masing adalah 900. Kemudian ada perbedaan permanen. Nah, beberapa perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan keuangan sebelum pajak itu sifatnya permanen. Perbedaan ini tuh terjadi karena pos-pos eh, yang pertama masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam penghasilan kena pajak. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam penghasilan kena pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak. Jadi pemerintah tuh memberlakukan berbagai ketentuan hukum perpajakan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Di beberapa ketentuan tuh mengecualikan pendapatan tertentu dari perpajakan. Jadi membatasi pengurangan biaya tertentu dan mengizinkan pengurangan biaya tertentu lainnya yang melebihi biaya yang dikeluarkan. Nah, perusahaan tuh punya penghasilan bebas pajak, biaya yang tidak dapat dikurangkan, atau pengurangan yang diperbolehkan melebihi biaya yang memiliki tarif pajak efektif yang berbeda dari tarif pajak resmi atau reguler. Karena perbedaan permanen hanya mengurangi periode terjadinya, perbedaan tersebut itu tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangi di masa mendatang. Akibatnya, perusahaan tidak mengakui konsekuensi pajak tangguhan untuk perbedaan permanen. Contohnya, perbedaan permanen itu berdasarkan hukum suatu negara, yaitu dia itu merupakan tipe dari seperti contohnya pajak untuk obligasi. Nah, di sini ada contoh perbedaan sementara dan permanen. Teman-teman bisa lihat sebelah kanan yang contoh perbedaan permanen. Itu untuk mengilustrasikan perhitungan yang digunakan ketika terdapat perbedaan sementara dan permanen. Asumsinya bahwa ini ada perusahaan biotek AG melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 200.000 masing-masing tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, perusahaan tuh kena tarif pajak sebesar 30% dan punya perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Bio ini melaporkan penjualan cicilan sebesar 18.000 di tahun 2020 untuk pajak. Tujuannya adalah untuk mengakui penjualan selama periode 18 bulan dengan tingkat bunga yang konstan. Jumlah per bulannya mulai 1 Januari 2021. Jadi dia ngakuin seluruh penjualan tuh untuk keperluan bukunya tahun 2020. Nah, yang kedua membayar premi asuransi jiwa untuk
para pejabat utamanya sebesar 5.000 pada 2021 dan 2022. Jadi meski tidak dapat dikurangkan dari pajak, biaya bio ini premi untuk tujuan buku. Nah, penjualan angsuran itu merupakan perbedaan sementara, sedangkan penjualan asuransi jiwa premi adalah perbedaan permanen. Ilustrasinya bisa dilihat teman-teman di sebelah kanan. Jadi ada rekonsiliasi pendapatan keuangan sebelum pajak bio dengan pendapatan kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan yang terutang. Nah, jadi perlu diketahui bio ini memotong pendapatan penjualan angsuran dari sebelum pajak sebelum pajak pendapatan keuangan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Alasannya tuh pendapatan keuangan sebelum pajak pendapatan termasuk ke dalam pendapatan penjualan angsuran. Sedangkan pendapatan kena pajak itu tidak. Sebaliknya, jika menambahkan premi asuransi sebesar 5.000 ke laporan pajak keuangan prapajak, penghasilan uang itu mendapatkan penghasilan kena pajak. Alasannya, penghasilan keuangan sebelum pajak itu mencatat biaya untuk premi ini. Tetapi untuk tujuan pajak premi tersebut tidak dapat dikurangkan. Akibatnya, pendapatan keuangan sebelum pajak itu lebih rendah daripada pendapatan kena pajak. Kemudian premi asuransi jiwa itu harus ditambahkan kembali ke pendapatan keuangan sebelum pajak untuk direkonsiliasi dalam pendapatan kena pajak. Kemudian yang di bawah sendiri ini ada rekonsiliasi untuk mencatat pajak penghasilan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 dengan income tax expense di 2020 60.000, different tax liability 5.400, income tax payable 54.600. Kemudian untuk 2021 didapat income tax expense dan different tax liability masing-masing 6.500 dan 3.600. Untuk kreditnya income tax payable 6.500 100. Nah, jadi si bio ini punya satu pendapatan temporer yang berasal dari 2020 dan berbalik pada 2021 dan 2022. Perusahaan itu mengakui liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2020 karena perbedaan temporer tersebut menyebabkan timbulnya jumlah kena pajak di masa mendatang ketika perbedaan temporer berbalik. Jadi bio ini mengurangi liabilitas pajak tangguhan. Tidak ada jumlah pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan yang disebabkan biaya asuransi yang tidak dapat dikurangkan karena merupakan perbedaan permanen. Meskipun tarif pajaknya tuh berlaku sebesar 30%, itu berlaku untuk ketiga tahun tersebut. Jadi tarif efektifnya itu berbeda dengan tarif yang berlaku pada 2021 dan 2022. Bio ini menghitung tarif pajak efektif dengan membagi total beban pajak penghasilan untuk periode tersebut dengan pendapatan keuangan sebelum pajak. Tarif efektifnya adalah 30% untuk 2020, yaitu 60.000 dibagi dengan 200.000 sama dengan 30% dan sama 30,7% untuk tahun 2021 dan 2022, yaitu dengan 61.500 dibagi 200.000. Jadi hasilnya 30,75%. Nah, kemudian adanya pertimbangan tarif pajak. Dari ilustrasi sebelumnya, tarif pajak yang berlaku itu tidak berubah dari tahun ke tahun. Jadi, untuk menghitung jumlah pajak penghasilan tanggungan yang akan dilaporkan dalam LK, laporan posisi keuangan, perusahaan itu cukup mengalihkan selisih temporer kumulatif dengan tarif pajak saat ini. Contohnya, bio tadi menghasilkan selisih temporer kumulatif sebesar 18.000 dengan tarif pajak yang berlaku. Jadi 30%-nya itu untuk mendapatkan liabilitas pajak tanggungan sebesar 5.400 dikali dengan 18.000 dikali 0,30% 0,30 di akhir 2020. Jadi apa yang terjadi jika tarif pajak berubah di masa datang? Nah, perusahaan ini tuh pakai tarif pajak yang berlaku secara substansial yang diperkirakan akan berlaku. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan tarif pajak saat ini yang berlaku efektif di masa datang ketika menentukan tarif pajak yang akan berlaku untuk perbedaan temporer yang ada. Misalnya di bawah grup Weng itu ada tahun 2019 mendapat perbedaan
temporer kumulatif sebesar 300.000. Jadi dihitung dengan dasar buku aset yang dapat disusutkan itu 1 juta, dasar pajak aset yang disusutkan itu 700.000. Jadi selisih sementara kumulatifnya itu 300.000. Nah, untuk perhitungan perbedaan temporer kumulatifnya itu kita bisa mengasumsikan dengan 300.000 tadi berbalik dan menghasilkan jumlah kena pajak di masa datang. Nah, tarifnya itu yang berlaku ditunjukkan kayak tarifnya tadi, misal untuk masa kan 32.000 ini untuk tahun 2020 ada 80.000, itu dikali dengan 0,40, jadi hasilnya 32.000. Dan selanjutnya dikurangkan lagi untuk kumulatifnya. Jadi total pajak tanggungannya pada tahun 2019 itu 8.000. Jadi uang itu hanya menggunakan tarif pajak selain tarif saat ini jika tarif pajak di masa datang itu telah diberlakukan. Jadi jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun datang, bank itu harus menggunakan tarif saat ini. Kemudian adanya revisi tarif pajak masa datang. Jadi ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan itu harus segera mencatat dampaknya pada akun pajak penghasilan tanggungan yang ada. Perusahaan itu harus melaporkan dampaknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode yang terjadi saat perubahan. Oke, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk kerugian operasional bersih. Nah, setiap manajemen berharap perusahaannya itu akan menguntungkan. Namun harapan dan keuntungan tersebut itu mungkin tidak terwujud. Bagi perusahaan rintisan, akumulasi kerugian operasional saat memperluas basis pelanggan merupakan hal yang umum, tetapi sebelum mencapai skala ekonomi. Bagi perusahaan yang sudah mapan, peristiwa besar seperti pemogokan buruh, perubahan regulasi dan persaingan yang cepat, tsunami, atau resesi ekonomi umum seperti yang dialami pasca pandemi COVID-19 dapat menyebabkan pengeluaran melebihi pendapatan atau kerugian operasional bersih. Nah, kerugian operasional bersih atau NOL terjadi untuk tujuan perpajakan pada tahun ketika beban yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Nah, beban pajak yang tidak asli akan terjadi jika perusahaan dikenakan pajak selama periode menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode kerugian operasional bersih. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Perpajakan mengizinkan wajib pajak untuk menggunakan kerugian pada suatu tahun untuk mengimbangi laba pada tahun-tahun lainnya. Perusahaan mencapai ketentuan rata-rata pendapatan ini melalui pengalihan kerugian operasional bersih. Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan tidak membayar pajak penghasilan selama tahun di mana perusahaan mengalami kerugian operasional bersih. Melalui penggunaan pengalihan kerugian, suatu perusahaan dapat meneruskan kerugian operasi bersih untuk mengimbangi pendapatan kena pajak di masa mendatang dan mengurangi pajak yang harus dibayarkan di tahun-tahun mendatang. Karena perusahaan menggunakan pengalihan kerugian untuk mengimbangi pendapatan kena pajak di masa mendatang, dampak pajak dari pengalihan kerugian tersebut menunjukkan penghematan pajak di masa mendatang. Namun, realisasi manfaat pajak di masa mendatang bergantung pada pendapatan di masa mendatang, suatu prospek yang tidak pasti. Nah, isu akuntansi utama adalah apakah harus ada persyaratan yang berbeda untuk pengakuan aset pajak tangguhan untuk yang pertama yaitu perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan yang kedua yaitu kerugian operasional yang dapat dikurangkan. Nah, posisi IASB adalah bahwa pada dasarnya pos-pos ini sama. Keduanya merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari pajak di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, Dewan menyimpulkan bahwa seharusnya tidak ada persyaratan yang berbeda untuk pengakuan aset pajak tangguhan dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan kerugian operasional yang dapat dikurangkan.
Nah, selanjutnya yaitu apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah terdapat atau akan terdapat penghasilan kena pajak yang cukup dalam periode pengalihan yang tersedia berdasarkan hukum perpajakan. Nah, di bawah ini terdapat tabel atau gambar yang menunjukkan kemungkinan sumber penghasilan kena pajak dan faktor-faktor terkait yang dapat dipertimbangkan perusahaan dalam menilai probabilitas bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk memanfaatkan rugi pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan. Nah, pada gambar tersebut itu terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu apakah perusahaan memiliki perbedaan temporer kena pajak yang cukup terkait dengan otoritas pajak yang sama yang akan menghasilkan jumlah kena pajak yang dapat dimanfaatkan terhadap rugi pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan sebelum berakhirnya masa berlakunya. Poin yang kedua yaitu apakah besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh laba kena pajak sebelum kerugian pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan berakhir. Poin yang ketiga yaitu apakah kerugian pajak yang belum digunakan tersebut disebabkan oleh sebab-sebab yang dapat diidentifikasi yang tidak mungkin terulang kembali. Dan poin yang keempat yang terakhir yaitu apakah terdapat peluang perencanaan pajak yang tersedia bagi perusahaan yang akan menghasilkan laba kena pajak pada periode di mana kerugian pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan dapat dimanfaatkan. Nah, sejauh tidak mungkin laba kena pajak akan tersedia untuk memanfaatkan rugi pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan, maka aset pajak tangguhan tidak diakui. Memutuskan bahwa pengakuan kerugian yang dapat dialihkan ke masa depan adalah mungkin sulit dilakukan jika terdapat bukti negatif seperti kerugian kumulatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perusahaan seringkali mengutip bukti positif yang menunjukkan bahwa pengakuan kerugian yang dapat dialihkan tersebut dibenarkan. Selanjutnya yaitu posisi pajak yang tidak pasti. Nah, posisi pajak yang tidak pasti adalah posisi pajak yang dapat ditolak pengurangannya oleh otoritas pajak baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, posisi pajak yang tidak pasti sering muncul ketika perusahaan mengambil pendekatan agresif dalam perencanaan pajaknya. Contohnya itu adalah ketika undang-undang perpajakan tidak jelas atau perusahaan mungkin yakin bahwa risiko audit rendah. Posisi pajak yang tidak pasti memberikan manfaat pajak baik dengan mengurangi beban pajak penghasilan atau utang pajak terkait atau dengan meningkatkan piutang restitusi pajak penghasilan atau aset pajak tangguhan. Nah, jika kemungkinan besar suatu posisi pajak tidak akan diterima, perusahaan memperkirakan dampak perlakuan pajak menggunakan jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan dari perlakuan pajak tersebut, seperti terhadap laba kena pajak atau rugi pajak, dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, atau tarif pajak. Nah, keputusan harus didasarkan pada metode mana yang memberikan prediksi yang lebih baik untuk penyelesaian ketidakpastian tersebut. Aturan-aturan ini akan mengurangi keragaman praktik pelaporan posisi pajak yang tidak pasti dan mendekatkan IFRS GAAP yang memiliki pedoman serupa. Oke, di sini perkenalkan, nama aku Nindya Alia Maulidina dengan nomor NPM 063. Ya, di sini aku akan menjelaskan mengenai apa itu financial statement dalam konteks accounting for income tax. Nah, karena di sini bab kita menjelaskan mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, di sini topik ini penting karena nantinya itu akan berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan itu mencatat dan melaporkan kewajiban pajaknya dalam laporan keuangan. Sehingga di sini aku akan memberikan pengertian terlebih dahulu mengenai apa sih accounting for income tax itu. Nah, accounting for income tax itu adalah proses untuk mengenali struktur, mengukur, dan menyajikan suatu kewajiban dalam bentuk laporan keuangan
pajak penghasilan perusahaan itu tersebut. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan itu sudah membayar beban pajak yang dilaporkan di laporan laba rugi sesuai dengan pendapatan akuntansi yang diperoleh pada periode yang sama. Nah, di sini perusahaan itu harus melaporkan kewajibannya. Nah, bahwa di dalam pajak itu pasti akan tertulis namanya ada 2 komponen utama, yaitu current tax, nah atau pajak kini, dan deferred tax atau pajak tangguhan. Oke, kemudian di sini ada komponen-komponen pajak dalam laporan keuangan. Nah, 2 komponen pajak dalam laporan keuangan itu sebenarnya pertama itu ada current tax liability atau aset, yaitu pajak yang harus dibayar atau bisa dikembalikan untuk tahun berjalan. Nah, ini mencerminkan bahwa kewajiban atau hak perusahaan terhadap otoritas pajak saat ini. Yang kedua, deferred tax liability. Jadi deferred tax liability itu adalah pajak yang akan dibayar di masa depan karena adanya perbedaan sementara antara laba akuntansi dan laba fiskal. Misalnya saat perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara laporan keuangan dan laporan pajak. Nah, kemudian bedanya dengan deferred tax asset itu apa? Justru berbeda. Kalau deferred tax liability itu pajak yang akan dibayar di masa depan, tapi kalau deferred tax asset yaitu manfaat pajak yang akan diterima di masa depan karena adanya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Misalnya, jika perusahaan mengalami rugi fiskal, kerugian tersebut itu bisa dikompensasikan di periode berikutnya untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai statement of financial position atau biasa disebut orang-orang adalah balance sheet. Nah, laporan ini itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, yaitu meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam konteks akuntansi pajak penghasilan, statement of financial position itu mencakup pengakuan atas kewajiban pajak kini dan aset atau kewajiban pajak tangguhan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sementara antara nilai menurut akuntansi dan nilai menurut dasar perpajakan. Nah, dengan kata lain bahwa laporan posisi keuangan membantu menunjukkan tidak hanya pajak yang harus dibayar saat ini, tapi juga dampak pajak yang akan timbul di masa depan. Nah, sehingga kesimpulannya di sini bahwa akuntansi pajak penghasilan itu berfungsi untuk menjembatani antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Dengan pencatatan laporan keuangan yang tepat, maka nantinya perusahaan itu bisa dapat membuat laporan keuangan itu lebih akurat, transparan, dan memberikan gambaran yang sesuai mengenai kondisi keuangan perusahaan. Oke, di sini di slide selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai contoh dari statement of financial position atau balance sheet. Nah, di mana di slide yang berikutnya ini kita akan membahas mengenai laporan balance sheet milik PT Morrison Supermarket PLC dalam bentuk millions. Nah, jadi kita tinggal masukkan angka tanpa masukkan 000 ya, karena terlalu banyak sehingga kita masukkan dalam bentuk in millions, seperti dalam juta. Nah, di sini ada current liabilities. Nah, current liabilities di sini tahun 2019 itu di dalam current tax liabilities ya, itu diketahui bahwa tahun 2019 itu memperoleh 27, sedangkan tahun 2018 itu memperoleh 15. Kemudian non-current liabilities, ada deferred tax liabilities. Nah, yaitu memperoleh tahun 2019-nya itu 483, 2018-nya 478. Kemudian kita masukkan ke deferred tax-nya. Nah, deferred tax liability-nya tahun 2019 itu diperoleh 487, sedangkan tahun 2018-nya itu adalah 480. Deferred tax asset, nah itu di sini kan ada 4. Nah, itu dikurangi 487 dikurangi 4 itu dimasukkan ke net deferred tax liability, yaitu
sebesar 483. Kemudian di deferred tax liability-nya itu 480 dikurangi dengan deferred tax asset-nya itu 2, sehingga net deferred tax liability-nya adalah 478. Nah, di sini kita the movement is deferred tax liability or asset during the period are shown below. Current period at 5 Februari 2018 itu diketahui bahwa property plant and equipment berarti peralatan dan juga property itu berarti perlengkapan 364, pension 101, other short term temporary difference itu sebesar 13. Jadinya totalnya dari 364 ditambah 101 ditambah 13 itu adalah 478. Sedangkan credit to profit for the periodnya itu diketahui dari property plant and equipment-nya itu 5, pensiun 1, other short term temporary difference-nya 7. Nah, sehingga totalnya itu adalah 13. Kemudian di sini charge to other comprehensive income and equity. Nah, itu di sini kita tahu bahwa 17 itu dari pensiun ya. Kemudian 1 itu other short term temporary difference. Nah, sehingga totalnya sama dengan 18. Nah, sehingga pada tanggal 3 Februari 2019 itu kita total dari atas dari property plant and equipment 364 itu kita kurangi 5 itu sama dengan 359. Kemudian di sini pensiun ya. Pensiun itu dari 101 tanggal 5 Februari 2018 itu kita kurangi 1, kita tambah 17 di charge to other comprehensive income and equity sehingga diperoleh 117. Kemudian other short term temporary difference-nya itu 13 dikurangi 7 kemudian ditambah 1 hasilnya sama dengan 7. Nah, sehingga kita total semuanya itu sama seperti yang ini memperoleh hasil 483 di 3 Februari 2019. Kemudian periode 30 Januari 2017 ini di sini 361 itu property plant and equipment nilainya. Kemudian pensiunnya nilainya 46, other short term temporary difference-nya 10 dan sehingga totalnya itu 417. Nah, untuk caranya yang kedua ini sebenarnya sama dengan cara yang kita menghitung 3 Februari 2019 tadi. Nah, sehingga di dalam income tax reporting IT, nah di dalam Morrison ya, jadi Morrison Supermarket explain how to the net deferred tax. Nah, di catatan note 2.3 deferred tax liability itu, jadi Morrison Supermarket itu akan memberitahu bagaimana net deferred tax liability itu akan dikomputasikan sebagai komposisi dari kewajiban atau liability itu. Nah, a user of the financial statement and related notes therefore understand what comprise the net deferred tax liability, yaitu sebesar 483 million. Nah, 483 million itu karena sudah diketahui di tahun 2019 deferred tax liability-nya. Sehingga menghasilkan future cash outflow related to the net deferred tax liability. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai income statement. Nah, atau bisa disebut namanya itu profit or loss ya, profit or loss statement. Nah, income statement atau bisa dikenal dengan statement of profit or loss adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, pastinya kita nggak asing dari kata dari profit or loss. Nah, karena laporan ini pasti merangkum dari seluruh total pendapatan atau revenue dan beban-beban atau expense. Nah, di mana nantinya akan menghasilkan apakah perusahaan itu laba atau rugi. Nah, secara dalam arti itu adalah net income or loss.
Jadi melalui laporan laba rugi kita bisa melihat apakah perusahaan itu berhasil memperoleh keuntungan setelah dikurangi pajak-pajak, beban pajak yang harus dibayarkan. Nah, karena nantinya juga ada beberapa akun pajak yang dimasukkan di laporan laba rugi, profit or loss, atau mengalami sebaliknya selama periode akuntansi. Nah, di sini di dalam perusahaan income statement itu menunjukkan bahwa ada dua komponen utama ya. Nah, di sini untuk dua komponen utama dalam laporan laba rugi. Nah, dua komponen utama dalam income statement ini, apalagi ini komponen pajak penghasilan ya teman-teman. Nah, pertama ini ada current tax expense, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak tahunan berjalan. Nah, ini adalah beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada otoritas pajak untuk periode saat ini. Nah, yang kedua ada deferred tax expense. Nah, yaitu efek pajak yang timbul karena perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak. Nah, komponen ini biasanya berupa beban atau manfaat pajak di masa depan. Misalnya, saat perusahaan itu menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara laporan akuntansi dan laporan pajak. Jadi, total beban pajak yang muncul di laporan laba rugi itu merupakan gabungan dari dua hal tersebut. Nah, di sini saya ada contoh laporan di mana PT Morrison Supermarket PLC. Nah, di sini adalah income statement milik PT tersebut itu sama. Di sini kita tahu bahwa profit or loss before taxation, yaitu nilai laba rugi sebelum pajak di tahun 2019 dan 2018 ya. Di sini nilainya 2019 itu diperoleh 320. Nah, in millions ya. Di sini sudah diketahui bahwa dalam satuan juta. Kemudian tahun 2018 itu 380. Kemudian di sini diketahui ya, taxation. Nah, nilai pajaknya itu tahun 2019 sebesar 76 juta. Tahun 2018 itu sebesar 69 million juta. Nah, kita tahu bahwa nilai profit or loss for the period attributable to the owner. Jadi, nilai laba rugi setelah dikurangi pajak itu jadinya berapa? Kan pastinya nilainya akan semakin berkurang karena sudah dibayarkan beban pajak. Nah, sehingga diketahui tahun 2019 itu nilai laba ruginya yaitu sebesar laba 244. Nah, tahun 2018-nya itu kita bikin dua perbandingan ya antara tahun 2019 dan 2018. Di sini itu yaitu 311. Nah, berarti kita bisa menggambarkan, oh berarti perusahaan ini nilai labanya itu justru lebih besar di tahun 2018 dibandingkan di tahun 2019 karena nilai pajaknya di tahun 2018 dan 2019 itu semakin tinggi atau semakin bertambah. Nah, dari 69 ke 76. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa nilai pajak di tahun 2018 itu kan 311 ya, sedangkan di tahun 2019 itu memperoleh 244. Nah, di sini ada penurunan drastis. Nah, terdapat penurunan jumlah laba yang diperoleh. Jadi semakin tahun 2019 itu dia semakin menurun. Nah, sedangkan remeasurement of defined benefit pension schemes. Nah, belum dikurangi sama beban-beban yang lain. Nah, sehingga di sini nilai benefit pensiunnya itu tahun 2019 itu sebanyak 100, sedangkan di tahun 2018 itu sebanyak 323. Nah, kita sudah bisa membandingkan ya. Oh, berarti nilai benefit pensiunnya di tahun 2018 itu lebih besar ternyata di tahun 2019. Nah, mungkin karena pajaknya yang semakin tinggi setiap tahun. Nah, itu menyebabkan perusahaan Morrison itu menurunkan benefit pensiunnya. Nah, sehingga tahun 2018 itu memperoleh 323, sedangkan di tahun 2019 itu hanya 100.
tax on defined benefit pension scheme. Nah, ini pajaknya. Nah, pajak yang harus dibayar dari benefit pensiun scams-nya itu 17 di tahun 2019, sedangkan di tahun 2018 itu 55. Berarti pajaknya lebih tinggi di tahun 2018, teman-teman. Nah, sehingga di sini kita memperoleh totalnya itu adalah, kalau di tahun 2019 itu memperoleh 83, sedangkan di tahun 2018 itu memperoleh 268. Jadi masih unggul di tahun 2018 dibandingkan di tahun 2019. Kemudian cash flow hedging movement. Nah, cash flow-nya itu di sini diketahui tahun 2019 itu adalah 9, sedangkan di tahun 2018 itu adalah 18. Kemudian di sini item reclassified to hedging reserve in relation to repayment of borrowings. Nah, di sini di tahun 2019 itu tidak ada atau di strip. Tahun 2018 itu diketahui 2 million. Nah, sehingga tax on item that might be reclassified subsequently to profit or loss. Jadi pajak yang diklasifikasikan sebagai bentuk dalam laba ruginya kalau tahun 2019 itu sebesar 1 million, tahun 2018 yaitu 2 million. Nah, 2 juta. Exchange rate difference on translation of foreign operations itu diketahui tahun 2018-nya itu sebesar 1 ya. Sehingga di sini other comprehensive income or expense for the period net of tax-nya tahun 2019 diketahui 91, tahun 2018 diketahui 245. Nah, sehingga totalnya the owner of the company-nya itu adalah tahun 2019 sebesar 335 million, tahun 2018 sebesar 556 million. Nah, berarti kita sudah bisa menggambarkan bahwa perusahaan PT Morrison itu nilai labanya lebih besar di tahun 2018 dibandingkan di tahun 2019. Karena pajaknya yang semakin tahun itu taksasinya semakin meningkat. Nah, dan juga tadi ada beberapa pengurangan beban seperti biaya pensiun. Nah, dan itu juga ada pajaknya juga. Nah, seperti itu. Oke, untuk laporan yang ketiga itu ada tax reconciliation atau rekonsiliasi pajak. Tax reconciliation itu ada proses membandingkan dan menjelaskan perbedaan antara laba akuntansi atau accounting profit, yaitu laba sebelum pajak yang tercantum di laporan keuangan dengan laba kena pajak atau taxable profit yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Nah, proses ini itu disebut penting juga karena standar akuntansi dan peraturan perpajakan itu pasti memiliki aturan yang berbeda dalam mengakui pendapatan dan beban. Akibatnya, laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan keuangan itu seringkali berbeda dari laba yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Kedua, di sini rekonsiliasi pajak itu ada mengidentifikasikan dan mengkategorikan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga di sini permanent difference ya, perbedaan tetapnya, yaitu pos-pos yang mempengaruhi laba akuntansi tetapi tidak akan pernah mempengaruhi laba kena pajak. Contohnya seperti biaya sumbangan atau denda yang diakui dalam laporan keuangan tetapi tidak dapat dikurangkan secara pajak. Yang kedua adalah temporary difference, yaitu perbedaan sementara, yaitu pos-pos yang menyebabkan perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan pajak. Misalnya, penyusutan aset tetap yang bisa berbeda karena metode atau tarif penyusutan akuntansi dan pajak tidak selalu sama. Sehingga perbedaan ini akan berbalik di periode berikutnya ketika pendapatan atau beban tersebut diakui di kedua sisi. Oke, di sini terdapat contoh tax reconciliation. Nah, di perusahaan Morrison juga. Nah, tax reconciliation ini kita pasti tahu dari bentuk akun-akunnya aja ya. Jadi teman-teman bisa memahami melalui
bentuk-bentuknya kalau statement financialnya seperti ini, untuk income statementnya seperti ini. Nah, untuk tax reconciliation juga berbeda. Nah, di sini kita ketahui bahwa profit before taxation diketahui tahun 2019 yaitu 320, sedangkan tahun 2018 tadi 380 ya. Nah, kita bahas lagi. Kemudian profit before taxation at 19%. Nah, di sini keuntungan sebelum perpajakan juga. Jadi ada dua. Ada keuntungan sebelum perpajakan dan ada keuntungan sebelum perpajakan dengan nilainya 19% nilai pajaknya. Nah, sehingga tahun 2019 itu diketahui 61, tahun 2018-nya itu 73. Nah, di sini efeknya recurring items itu ada expense not deductible for tax purpose. Nah, ini sejenis seperti recurring ya, recurring items. Jadi dimana itu merupakan suatu bentuk seperti beban, tapi itu kita lebih ke, karena ini akunnya bahasa Inggris, jadi aku mengikuti akun sesuai dengan tax reconciliation ini. Jadi expense not deductible for tax purpose itu diketahui tahun 2019-nya adalah 1, 2018-nya adalah 6. Disallowed depreciation on UK properties yaitu sebesar 21. Kemudian tahun 2018-nya yaitu 20. Kemudian deferred tax on Safeway acquisition asset-nya diketahui 2. 2018-nya diketahui 4. Adjustment in respect to prior periods 2019-nya diketahui 12, 2018-nya diketahui 2. Kemudian non recurring items di sini ada 2, profit on property transaction and tax impact of impairment and related items. Profit on property transactions di sini tahun 2019 diketahui 1, 2018-nya 8. Tax impact of impairment-nya tahun 2019 14, tahun 2018-nya 4. Sehingga kita bisa ketahui, nah yang di tanda kurung ini itu dikurangi. Nah, artinya dia minus ya nilainya, sehingga harus dikurangi. Sehingga tax charge for the period, nah jadi perubahan pajaknya di periode ini adalah 76 di tahun 2019 dan tahun 2018-nya adalah 69. Sebenarnya ini sama hubungannya dengan income statement yang tadi yang udah saya jelaskan. Nah, di yang income statement itu juga sama pula nilainya. Nah, sehingga nilai taxation yang tadi aku jelasin di notes 2.2 tadi ya, itu 2019-nya 76, tahun 2018-nya 69. Itu sama dengan ini. Nah, di tax reconciliation. Nah, itu ternyata kita masukkan. Jadi kita mencari dulu tax reconciliation-nya berapa. Nah, diketahui 76 dan 69 baru kita bisa membuat income statement. Seperti itu, teman-teman. Baik, kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua karena di sini kami sama-sama belajar. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.